Menuliskan keyakinan kelas berdasarkan keinginan kalian masing-masing, berdasarkan antar kelompok. Jadi di sini Bapak minta satu orang perwakilan kelompok untuk ditulis saja dulu sebarang bergerakkan. Berikutnya,
kelompok masing-masing. Berdiri, perwakilan kelompoknya berdiri. Sekarang silakan dibaca kelompok 1. Silakan dibaca. Ya, bagus. Silakan. Bagus. Pada jam pelajaran. Bagus. Lanjut. Dan sebentar tempatnya. Silakan. Buat waktu. Saling menghormati. Waktu dan aktif di kelas. Baik. Silakan. Saya teman tadi kan sudah merumuskan kayak kelas itu mereka ada yang mau menghormati. Saya membaca kayak kelompok salah kelompok nilai kelas itu akan kelas Kristiana. Kelompok 1 bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kelompok 2 saling peduli menghargai dan membantu sama lain. Kelompok 3 menjaga dan meletakkan pada sesuatu tempatnya. Kelompok 4 mengerjakan tugas tepat waktu. 5 tepat waktu dan aktif di kelas. Saling menghormati. Belajar Bergerak. bergerak tahun 2003 di SPD. Oke ya, baiklah anak-anak Bapak, inilah bentuk dari keyakinan kelas kita yang kita lakukan bersama. Ini harus kalian taati satu keyakinan kelas, lakukan secara bersama-sama sehingga sekolah kita bisa tertib dan dalam belajar ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil beserta staf dan jajarannya, Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati tata usaha SMP Negeri Melahan Tama. Kita ucapkan kehadiran yang telah kita semua kita sehingga pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan restitusi yang Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh budaya positif salah satu contohnya adalah menyalami itu sebelum berhenti atau membariskan anak di depan kelas sebelum anak masuk kelas. Itu adalah budaya positif. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain dari kegiatan budaya positif itu tergantung bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah ya. Di sini ada disebut dengan restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar apa itu restitusi, di restitusi adalah disebut juga dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini penerapannya disebut dengan segitiga restitusi. Cara
mendisiplinkan positif ini. Di sini penerapan disiplin positif itu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini, yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima adalah posisi manajer. Kenapa saya melingkari posisi manajer? Karena inilah yang disarankan oleh Kemendikbud digunakan di satuan pendidikan. Pertama ada disebut dengan posisi kontrol pada disiplin positif, itu disebut dengan penghukum. Saya biasanya menggunakan penghukuman. Jadi selama ini kita berbicara mengenai penanganan anak itu selalu sifatnya menghukum. Nah, jika kita menggunakan menghukum, maka ini guru kebiasaannya adalah menghadik anak, ya kan? Kamu kesini dulu, atau lain sebagainya, menunjuk-nunjuk anak seperti yang kita lakukan sehari-hari kan. Dan banyak lagi komponen-komponen lain yang sifatnya menghukum ini. Akibatnya apa pada anak? Akibatnya anak akan menjadi pendiam, anak akan menimbulkan rasa dendam pada dirinya, setelah itu anak akan memberontak. Ini kita tidak akan ketahui. Ini pada posisi penghukum. Amin ya. Berikut kita masuk kepada posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi di sini berkata lebih lembut, guru menciptakan keheningan. Artinya begini, Bu. Anak ini kita panggil, misalnya dia ada melakukan kesalahan, buang sampah sembarangan, lalu kita dibawa di ruangan khusus misalnya itu, lalu kita membawa anak ini dalam posisi diam. Kita buka kita kepada anak itu cemberut, jadi anak itu merasa bersalah. Nah, ini akibat pada anak, murid akan merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Bisa ya. Ini pada posisi kedua. Yang ketiga itu kita anggap anak itu adalah sebagai teman dalam penanganan masalah ataupun restitusinya. Sini terjalinnya hubungan baik. Misalnya kalau kita teman dengan anak, kita kan ada harapan, ya kan? Kalau anak itu berteman kita ada harapan, maka siswa itu akan muncul dalam dirinya, murid akan ketergantungan pada guru. Jika tidak ada menemukan yang diinginkannya, maka dia akan kecewa. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan berteman dengan siswa, maka hal inilah yang akan muncul pada diri siswa. Maka ketergantungan. Yang keempat disebut dengan penerapan disiplin, itu adalah pemantau atau monitor. Ya, ini perilaku murid kita awasi, ya kan? Pengawasan. Jadi kita melihat, mengandalkan perhitungan dan sebagainya. Memantau ini kita nanti dia kecenderungannya anak-anak itu kita catat poinnya berapa gitu kan. Sudah itu kesalahannya apa dan lain sebagainya. Ini termasuk kepada posisi pemantau. Ini cara penanganan siswa dengan posisi pemantau. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Ini melakukan sesuatu bersama murid. Ini yang saya videokan kemarin di grup SMP 8. Ada kawan yang tentang restitusi. Sudah saya buat videonya. Inilah dia. Inilah yang disarankan untuk penanganan siswa di sekolah. Artinya begini, Bu. Penanganan siswa ini kan ada 2 pola. Pertama mengenai alur penanganan siswa. Itu kita yang membuat. Setelah ini kita segitiga restitusi ini secara individu kita melakukan segitiga restitusinya. Tapi syarat-syaratnya adalah kita memperhatikan alur penanganan siswanya. Kita kan di sini belum pasti ya dalam penanganan siswa, tapi kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi buat sementara. Dasar segitiga restitusi ini itu pada keyakinan kelas, ya, pada keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu mengenai budaya positif, penghukum, pembuat rasa bersalah, membuat siswa sebagai teman, kita pemantau ya, sebagai manajer dan sebagainya. Ini yang disarankan oleh Kemendikbud untuk kita terapkan di satuan pendidikan, posisi manajer. Oke, kalau tidak ada, saya masuk kepada segitiga restitusi. Dasarnya adalah merumuskan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini pertama ada disebut dengan peraturan kelas, yang kedua ada disebut dengan kesepakatan kelas, yang ketiga ada disebut dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas, kesepakatan kelas untuk saat ini kita tidak pakai itu lagi, diganti namanya dengan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini itu bisa kita bentuk nanti per kelompok, per kelas, seperti yang saya buatkan tadi, seperti itu. Ini sudah melihat ya, di kelas 8
Ini nanti disuruh anak itu apa kira-kira dalam kelas itu yang dibutuhkannya berdasarkan keyakinan. Contoh, misalnya di situ setiap di kelas 9A kita melihat bahwa siswa di situ anak-anaknya tidak menghargai guru, Misal seperti itu ya, dalam kutip kecenderungan kelas 9 itu masuk kalau setiap guru tidak menghargai guru. Nanti kita buatkan siasat per kelompok anak-anak itu. Nanti misalnya kelompok 1, kedua, dan ketiga silakan apa yang diyakininya untuk perbaikan kelasnya. Contoh misalnya dia lulus saling menghargai guru pada saat jam pelajaran. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang pertama. Nanti kita ambil lagi kelompok kedua, ambil lagi kelompok ketiga, lalu kita gabungkan cara membuatnya itu, lalu terjadilah hal seperti ini. Nah, ini kan, nanti misalnya kelompok itu membuatnya satu bagian, kita gabungkan dia, dirumuskan oleh mereka, skenario apa itulah yang kita di lapangan, nanti akan jadi seperti ini. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Toh, misalnya suatu ketika ibu masuk ke dalam kelas, ibu melihat dia membuang sampah sembarangan di kelas. Bisa ibu terapkan segitiga restitusi ini, ya. Nah, contohnya di sini segitiga restitusi ini akan disebut juga dengan disiplin positif ini. Ada alurnya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada komponen menstabilkan identitas itu ada 2 pertanyaan yang kita kemukakan. Kalau ibu bapak ibu melihat video saya kemarin di grup SMP 8 itu ada itu, ya. Walaupun saya mungkin agak biologis itu kan, tapi ada saya buat di situ. Ini contohnya ya. Misalnya seperti Anastasia kemarin ada saya buat, dia membuang sampah sembarangan. Lalu kita panggil dia ke dalam ruangan, dia kan tidak tahu apa masalahnya. Lalu kita bertanya, kamu bukan orang, misalnya di sini kan, ada apa bapak panggil saya ke sini, gitu kan? Bapak, kamu saya panggil di sini, menurut kamu apa kalian, gitu kan? Dia akan mengungkap sendiri, oh iya pak, saya tadi membuang sampah sembarangan. Lalu kita menyampaikan, kamu bukan orang-orang satu, membesarkan hatinya. Kamu bukan orang-orang satu-satunya yang melakukan kesalahan demikian. Bapak juga dulu pernah waktu SMP melakukan hal yang demikian. Menurut kamu yang kamu lakukan itu salah atau benar? Dia akan menjawab sendiri, Bu. Jadi semua permasalahan itu dilemparkan pada anak itu sendiri. Nah, jadi dia akan membahas sendiri. Nah, ini kan ada nih nomor 2. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, gitu kan? Nah, inilah standar pertanyaan pada menstabilkan identitas. 2 kata kunci, 2 pertanyaan ini. Pak, apakah harus ini kita lakukan? Tidak. Boleh dengan kalimat kita sendiri, tetapi standarnya seperti ini. Nah, lalu kita masuk setelah menstabilkan identitas, maka kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita perhatikan pertanyaannya. Kamu punya alasan apa mengapa melakukan itu? Sama kita kan? Kamu kan melakukan membuang sampah tadi, ya. Apa alasanmu? Kenapa kamu melakukan itu? Pasti dia jawabkan sendiri. Pasti kan pertanyaan itu ke diri dia sendiri kan. Pak, saya lagi malas pak melihat kegiatan di sekolah, saya mau bebas. Berarti kan itu kesalahannya ya, apa namanya, alasan kenapa dia melakukan itu. Begitu juga, adakah cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan dalam hal ini? Dalam ini nak, apa lagi kira-kira yang kamu butuhkan dalam hal ini untuk supaya kamu tidak membuang sampah sembarangan? Pak, saya membutuhkan tempat sampah pak di depan sekolah saya. Memberikan solusi ya kan? Berarti kan di sini tergambar di sini, Bu. Validasi tindakan yang salah. Berarti dari tindakan yang salah itu dia memberikan solusi menurut pikiran. Gitu ya. Oke. Setelah sampai di sini, nanti anak kita beri pertanyaan yang ketiga. Tahap ketiga itulah menanya keyakinan. Jadi rujuknya ke sini, ke sini. Karena ini dasarnya, nanti kita bawa ke sini. Berarti kan kita awali kelas, ataupun kita mata pelajaran yang pernah masuk ke kelas, kita ingatkan lagi. 1, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, katanya kan, Alia, berdasarkan kesalahan kamu tadi, keyakinan kelas apa kira-kira yang pernah kita sepakati pada semester lalu untuk kita terapkan pada saat ini? Oh ya Pak, kita sepakati kemarin Pak yang poin ini, misalnya gitu kan? Nah, maka kita ajak lagi dia berpikir tentang ini. Jadi memberikan kesadaran apa yang telah disepakati berdasarkan keyakinan kelas.
Kamu dulu kan Alia pernah kamu ingin menjadi orang sukses. Salah satu cara orang sukses bagaimana Alia tidak boleh membuang sampah sembarangan Pak. Artinya tidak tahu kan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan Pak. Kita harus bertanggung jawab Pak. Harus mandiri Pak. Pasti itu jawabannya kan? Nah, artinya kita dari konsep yang kita terapkan, masalah integritas, validasi tindakan masalah, menanyakan keyakinan, kita bisa merumuskan anak ini kira-kira apa yang ambil keputusan dari kita, apa yang diperlukannya itulah kita harapkan. Jadi intinya adalah berdasarkan pola kurikulum sekarang, kalau dulu kita guru yang diutamakan, sekarang kita memanjakan siswa. Nah, jadi itulah Bapak Ibu gambaran dari penerapan sistem restitusi. Hal ini bisa kita terapkan di sekolah, karena peraturan sekolah kita kan belum ada. Ini bisa kita pergunakan, Bapak Ibu saling berbagi bagaimana kita mengungkap anak itu supaya dia mau menyadari dirinya, mau dia melakukan hal yang baik di sekolahnya. Kira-kira sampai di sini ada yang pertanyaan ini? Dapat? Kalau yang positif, ada sedikit. Ya. Di segitiga restitusi tadi Pak, ada yang ketiga menanyakan keyakinannya Pak ya. Kemarin saat saya mengerjakan platform Merdeka Mengajar, di situ di menanyakan keyakinan itu Pak, tadi kan siswa melakukan kesalahan ya Pak, kita tanya dulu ya Pak ya. Kemudian kita validasi tindakan kenapa dia melakukan kesalahan itu maksudnya Pak ya. Kalau yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Kalau Bapak tadi menanyakan keyakinannya itu dilihat dari kesepakatan ini gitu ya Pak ya. Misalnya kelas 8. Oh gitu. Bukannya menanyakan keyakinan ini bukannya dia yang menentukan solusi kesalahan dia tadi. Bukan seperti itu Pak, menanyakan keyakinan ini kita hanya sekedar menanyakan, tapi solusinya itu dia yang mengemukakan gitu, ya Pak? Apakah seperti itu yang apanya Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu Lina ya. Oke, jadi yang menanyakan keyakinan berarti artinya kita apa yang kita sepakati dulu, kita ajak anak itu supaya merenungkan. Ini perbuatan saya ini dulu sudah ada perjanjian di awal kira-kira begitu. Kenapa saya langgar? Jadi tentu dia minta maaf nanti, saya tidak akan mengulang lagi, saya akan jadi lebih baik lagi, saya akan melakukan sesuatu hal untuk sekolah. Apa yang kamu lakukan nanti? Begini Pak, begini Pak. Nah, begitulah nanti akan muncul dari pola keyakinan ini. Maka kita gurunya tidak boleh yang membuat resolusi ya Pak ya? Ya, dia yang dari siswanya Pak ya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Deddy. Ada lagi Bapak Ibu? Oke ya Bapak Ibu, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas keinginan dan niat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan walaupun ini hal kecil, mudah-mudahan bisa kita berbagi. Jadilah dari hal kecil ini akan bisa menjadi besar tergantung kemampuan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deddy yang telah menyampaikan tentang segitiga restitusi. Dapat disimpulkan bahwa dari segitiga restitusi itu kita akan melakukan yang pertama tentang melestarikan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Sebelum kita tutup, berikan aplaus untuk Pak Deddy. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.